Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, kita akan belajar tentang teks ulasan. Sebelum kita memasuki teks ulasan, di sini kita akan membahas tentang pengertian teks ulasan, tujuan teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, kaidah kebahasaan teks ulasan, struktur teks ulasan, kelebihan dan kekurangan teks ulasan, jenis-jenis teks ulasan, dan yang terakhir, cara menulis teks ulasan. Yuk, mari simak apa sih tentang pengertian teks ulasan? Pasti masih yang bertanya-tanya kan? Yuk, mari kita lihat. Teks ulasan merupakan sebuah teks yang isinya berupa ulasan, review atau penilaian pada suatu karya seperti film, drama, dan juga buku. Teks ini juga bisa disebut sebagai resensi. Pada saat mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis supaya ulasannya bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan karya itu sendiri. Di sini juga pasti kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan dari teks ulasan? Yuk, mari simak. Tujuan teks ulasan memberikan serta mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, serta mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam suatu karya. Memberikan pertimbangan untuk pembaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Dan membantu si pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya. Kenapa? Karena sebuah buku yang kita miliki harus tahu isi dalam sebuah cerita itu seperti adalah apa. Ciri-ciri teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan berisikan informasi yang didasari dengan pandangan atau opini penulis terkait sebuah karya atau produk. Memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Pendapat atau opini berdasarkan dengan fakta yang diinterpretasikan. Mempunyai sebutan lain yaitu resensi. Itu disebut dengan ciri-ciri teks ulasan. Di sini ada kaidah kebahasaan teks ulasan, itu terbagi dua. Yang pertama ada sinonim dan antonim. Yang kedua istilah. Apa sih sinonim? Yuk, mari kita simak. Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk berbeda, namun arti atau pengertiannya sama atau mirip. Contohnya, kutipan obrolan orang itu mirip dengan dialog yang ada pada film Romeo dan Juliet. Itu disebut contoh dari kata sinonim. Dari antonim merupakan kata yang memiliki arti berlawanan. Contohnya, besar atau kecil bukanlah jaminan barang tersebut berharga atau tidak. Itu contoh sebagai apa? Contoh dari antonim. Yang kedua itu dari contoh kaidah kebahasaan adalah istilah. Istilah merupakan gabungan kata atau kata yang mengungkapkan arti dari suatu proses, konsep, keadaan, maupun sifat khas dalam bidang tertentu. Contohnya seperti ada dua, istilah umum atau istilah khusus. Istilah umum itu film, bunga, ikan. Dan istilah khusus itu seperti komedi, mawar, dan gurami. Di sini ada struktur teks ulasan juga. Teks ulasan itu adalah susunan yang digunakan untuk membangun suatu teks ulasan sehingga menjadi suatu bagian teks yang utuh. Yang terdapat di sini struktur teks ulasan ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua tafsiran, yang ketiga evaluasi, yang keempat rangkuman. Ayo mari kita simak tentang pengertian dari orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama atau utama yang menerapkan terkait gambaran umum pada suatu karya drama, film pendek,
maupun buku yang nanti akan dibahas. Yang kedua, tafsiran. Tafsiran adalah suatu bagian yang isinya berupa penjelasan secara detail terkait suatu karya yang akan diulas. Contohnya, berisi terkait bagian-bagian pada suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan yang lainnya. Yaitu ada yang ketiga, evaluasi. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi? Evaluasi adalah bagian yang isinya berupa pandangan dari si penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Evaluasi ini dikerjakan selepas pengulas mengerjakan tafsiran dengan cukup pada hasil karya itu sendiri. Yang keempat ada rangkuman. Rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya. Contoh dari rangkuman ini seperti saat kita akan membaca sebuah buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, di situ kan kita tahu isi-isi dari cerita tenggelamnya kapal itu apa. Nah, setelah kita baca, kita rangkum isi-isi yang terdapat atau inti sari dari teks ulasan yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu disebut dengan contoh rangkuman. Di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan. Kelebihan dari teks ulasan yaitu kalian akan dilatih untuk menghargai serta senantiasa kritis ketika memahami sebuah karya. Yang kedua, menambah pemahaman dan pengetahuan terkait sebuah karya, baik itu berhubungan dengan isi serta kualitas dari suatu karya. Yang kedua, kekurangan. Pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga seringkali menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pembaca dengan penulis. Yang kedua, pemahaman pengulas ini amat kurang terkait unsur-unsur teks ulasan, sehingga informasi terkait karya itu tidak lengkap. Di sini ada jenis-jenis teks ulasan. Apa sih yang dimaksud dengan teks ulasan? Jenis-jenis teks ulasan ini, yuk, di sini ada 4 dari jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan deskriptif. Yang kedua, teks ulasan informatif. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Nah, teks ulasan deskriptif adalah teks ulasan satu ini pada umumnya dikerjakan di dalam suatu karya fiksi untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait pentingnya informasi, manfaat, serta kekuatan argumentatif yang dituangkan si penulis dalam suatu karya. Yang kedua, itu terdapat teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif isinya terkait gambaran singkat, padat, serta umum pada sebuah karya. Teks resensi informatif ini tak hanya memberikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja, serta menekankan kepada kelebihan dan kekurangan karya itu sendiri. Teks ulasan kritis. Teks ulasan satu ini ditulis secara objektif, serta kritis, tak hanya berdasarkan pandangan subjektif dari si penulis resensi. Contoh, resensi pada novel yang menggunakan pendekatan sosiologi. Nah, selain jenis di atas, ada pula beberapa jenis teks ulasan berdasarkan objek yang diulas, yaitu ulasan buku dibedakan ke dalam 2 macam, yaitu sastra, novel sastra, roman, dan buku faktual yang tidak bersifat imajinatif, yaitu biografi, jurnal, esai ilmiah, buku pengetahuan, dan lain-lainnya. Yang kedua, ulasan film adalah ulasan yang mengulas film atau sejenisnya. Contohnya, kita sering lihat serial di TV, film, sinetron, dan lainnya. Itu disebut dengan ulasan film. Yang ketiga, ulasan pementasan adalah
ulasan yang mengulas aktivitas yang dipentaskan. Contohnya seperti teater, pentas tari, pentas musik, wayang, dan lainnya. Yang keempat, ulasan karya seni adalah ulasan yang mengulas bentuk-bentuk karya seni. Contohnya, lukisan, karya dekorasi, patung, dan lainnya. Itu disebut dengan jenis teks ulasan berdasarkan objek yang diulas. Yang terakhir, cara menulis teks ulasan. Di sini, cara teks menulis ulasan ada 5. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya lain yang nantinya akan diulas yang mencakup judul karya, penulis, pihak lainnya yang memiliki peranan penting, yaitu seperti sutradara dan lainnya, serta tanggal terbit. Yang kedua, mencatat beragam hal menarik yang akan menjadi pesona utama di dalam karya yang akan ditulis. Yang ketiga, menganalisis lalu menelaah kelebihan serta kekurangan isi dari suatu karya yang akan diulas. Yang keempat, membuat kesimpulan terkait isi serta kesan secara keseluruhan yang diperoleh selepas membaca atau menikmati karya. Yang kelima, membuat saran yang menunjukkan sebuah aksi konkret yang bisa dikerjakan atau harapan kepada karya yang diulas. Itulah tentang pelajaran kita hari ini tentang teks ulasan. Di situ kan sudah terdapat pengertian ulasan, tujuan, ciri-ciri, kaidah, struktur, kelebihan dan kekurangan, jenis-jenis, dan terakhir cara menulis teks ulasan. Terima kasih. Semoga kalian memahami tentang teks ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.